Sekarang giliran Ustadz Ali Ngabalin. Alhamdulillah. Dato, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kama amar syukran. Walhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena diundang dalam kapasitas sebagai tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden dan juru bicara pemerintah. Karena itu atas nama Presiden dan pemerintah kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Moga-moga dialog malam hari ini. Capres ini. Apa? Ya, Ini harus jelas dulu, bukan atas nama Capres. Tapi atas nama Presiden. Ini ya, berbeda nanti loh. klarifikasinya ke TV One, jangan Anda klarifikasi ke saya, oke? Karena saya biar diundang. posisinya jelas. Karena saya diundang. Begini. Karena Anda ini masuk di dalam undang-undang ASN sebagai tenaga kontrak. Tidak usah ajari saya dengan itu, Enggak, Fadli. maksud saya Ya? bicaranya sebagai juru bicara Udah. Presiden, bukan Kau dengar Capres. dulu saya ngomong supaya nanti sebentar dibantai. Jangan langsung-langsung begitu. Tidak beraturan namanya itu. Atas nama pemerintah dan Presiden menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena harapan masyarakat Indonesia tentang debat yang dilaksanakan oleh KPU sebagai lembaga mandiri diatur dalam undang-undang telah selesai dengan bagus. Yang kedua, kita harapkan bahwa debat pada malam hari ini juga akan bisa memberikan evaluasi. Debat kita malam ini juga paling tidak bisa memberikan masukan kepada KPU pada evaluasi ini dan pada debat yang kedua akan datang, itu akan bisa meningkatkan baik dari kualitas debat, proses, mekanisme, sampai kepada harapan masyarakat itu akan bisa didapat seperti apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Saya kira ini sesuatu yang sangat penting dan kita semua yang hadir di sini, para tuan-tuan, para dato-dato yang ada di sini, punya tanggung jawab untuk memberikan pembelajaran, mengedukat masyarakat bahwa kita sedang memerlukan seorang calon presiden yang terbaik untuk akan datang. Karena itulah saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih sekali lagi diundang untuk dan atas nama pemerintah hadir dan ikut memberikan masukan terhadap apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, karena itu maka ada beberapa poin-poin yang tadi terkait langsung dengan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian apa-apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk beberapa pilihan-pilihan kata maupun yang terkait dengan program-program pemerintah. Sebutlah seperti tadi Fadli menyebutkan tentang gagalnya revolusi mental, ya, mental tadi yang dibicarakan, kemudian tidak terungkap di dalam debat Capres-Cawapres. Saya tidak masuk di wilayah itu, Bung Fadli. Tapi yang saya mau bilang kepada publik Indonesia bahwa sejarah Indonesia baru nanti ada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuat revolusi industri 4.0. Dan 4.0 itu saya dimasukkan oleh lembaga Lemhanas sebagai salah satu tim untuk mendesain tentang apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan pemerintahannya terkait dengan program yang kita sebut dengan revolusi mental. Oleh karena itu memang semua materi yang sampai kepada publik yang kita bicarakan di ELC pada malam hari ini adalah by data. By data, fakta-faktanya supaya forum ini juga tidak dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye. Karena forum kita malam hari ini adalah mengevaluasi. Meskipun judulnya adalah debat Capres siapa pemenangnya. Tapi saya mau ingin dikatakan bahwa kita semua ada depan ini adalah orang-orang terpelajar. Yang amat terpelajar, Profesor, Doktor, Ambassador, Pak Salim Said, yang amat terpelajar, Margarito, yang amat terpelajar, Pak Effendi Ghazali, adalah orang-orang terpelajar. Dengan begitulah maka saya percaya bahwa pertemuan kita pada malam hari ini akan memberikan harapan baru terhadap peningkatan kualitas debat
yang akan dilakukan oleh KPU. Tadi Bung Lukman telah mengatakan satu stasiun televisi swasta menjelaskan berapa banyak, 60 juta rakyat Indonesia. Itu artinya apa? Bahwa rakyat sedang merindukan debat itu bisa melahirkan pikiran-pikiran terbaik. Bukan isi otaknya, pikiran-pikiran terbaiknya. Ketulusan-ketulusan hati para calon presiden untuk memimpin rakyat dan Indonesia ke depan 5 tahun akan datang itu. Karena itulah maka narasi kebencian, pilihan kata kebohongan, pilihan kata cebong dan segala macam, apalagi kampretnya tidak perlu lagi ada di wilayah di ruang ini. Ini ruang publik yang memberikan pembelajaran kepada rakyat Indonesia. Itu harapan dan tentu saja saya harus menyampaikan itu sebagai bagian daripada tanggung jawab saya untuk hadir pada malam hari ini. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ILC malam hari ini saya ingin mengatakan dan sampaikan kepada publik Indonesia bahwa tuduhan yang tadi disampaikan terkait dengan apa yang dihendak dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atas permintaan keluarga bagi setiap terpidana yang telah melaksanakan masa hukumannya 2/3 dari hukuman yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang mereka berhak untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Dan itu yang mereka datang kepada keluarga. Keluarga datang kepada Presiden Joko Widodo. Baik di tahun 2017 maupun 2018 dan sampai hari ini menjadi perdebatan. Oleh karena itu memang di ruang ini saya harus melakukan klarifikasi. Anda buka rekaman pernyataan Presiden Joko Widodo di Garut. Buka pernyataan Presiden Joko Widodo tadi di Istana Negara. Saya mendampingi Presiden tadi. Tidak ada makhluk satupun di negeri ini yang boleh diberikan privilege di depan hukum. Semua warga negara, siapapun Anda, apapun status sosial, di mata hukum adalah sama. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Jangan Anda lupa, Amerika Serikat pernah meminta Ustadz Abu Bakar Ba'asyir untuk mereka hukum dan adili di Amerika Serikat. Satu-satunya Presiden Republik Indonesia perempuan, Megawati Soekarno Putri, yang menolak permintaan Amerika Serikat bahwa dia punya integritas sebagai pemimpin negara untuk mengurus rakyatnya sendiri. Tidak ada urusan dengan dunia luar ataupun dunia asing. Karena itulah saya harus katakan bahwa karena pertimbangan kemanusiaan, karena pertimbangan uzur, sering sakit-sakitan, diminta oleh keluarga, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, Presiden menerima itu dengan baik. Tapi Presiden mengatakan bahwa ketentuan hukum, peraturan dan perundang-undangan adalah bagian yang tidak mungkin dipisahkan dengan dirinya. Presiden Joko Widodo adalah warga negara Indonesia yang taat pada ketentuan hukum. Itulah sebabnya beliau minta kepada Menteri Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan untuk mengkaji dan menteri-menteri terkait, Menteri Yasona, Kapolri dan lain-lain sebagainya, mengkaji secara detail, mengkaji secara mendalam, mengkaji secara komprehensif. Apa yang salah dari pernyataan ini? Apa yang bilang bahwa Presiden tidak bersalah? Saya kira ini bukan tema debat mengenai itu. Bukan. Ini, saya harus katakan itu karena lagi dinonton oleh publik. Bukan. Karena Fadli itu Anda bikin konferensi pers saja. Bukan Anda yang harus protes, Gitu loh. saya harus Gitu. protes. Karena ini bukan forum untuk konferensi pers juru bicara Presiden. Saya tidak mau kalau menggunakan kalimat tentang Presiden dikoreksi oleh menterinya soal Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Gimana sih? Di mana ente temukan kalimat itu, Fadli? Masa sih orang sekapasitas ente tidak bisa menemukan Coba kalimat Anda lihat itu? dong, Presiden mengatakan akan bebaskan, terus menterinya mengatakan... Siapa yang bilang? Siapa yang bilang ke Anda? Presiden. Siapa Coba, yang bilang? Masa mau Di diperdengarkan? mana didapatnya? Ada. Ada dong, di sembarang berita aja, semua orang tidak ada mendengarkan. pernyataan itu. Presiden tidak Kemudian mengatakan pernyataan itu. Menko Polhukam mengatakan Presiden jangan gerasa gerusu. Ada. Anda nih baca apa enggak? Fadli, Coba baca berita dong. TV One telah menyiarkan 2 pernyataan. Anda baca berita. Tidak usah baca. Loh, bagaimana tidak baca kok? TV One telah mengeluarkan 2 siaran rekaman pernyataan Presiden. Loh, Hati-hati loh. Sekarang begini, saya tanya.
Presiden mengatakan waktu itu akan bebaskan dengan alasan kemanusiaan dan lain-lain. Ada. Di mana putar? Masa harus saya putar di sini? Putarkan. Putarkan. Enggak. Saya enggak setuju. Jangan Anda jangan menyebarkan berbohong. berita bohong lagi, Fadli. Jangan Tidak berbohong. boleh. Itu udah Anda jelas suka kok. menggunakan berita-berita Sekarang hoax jadi kacau udah jelas sih. menjadi publik. Nggak boleh begitu. Jangan Anda mengelabui. Saya pasti dan harus membela menyatakan sesuatu Jadi yang akan benar. dibebaskan atau tidak? Saya tidak ada urusanmu tuh. Bukan Loh, urusan kau. Bagaimana kok Bukan tidak ada? urusan kau. Bagaimana kok tidak? Kita warga negara, nggak Nggak bisa. bisa. Udah. Itu berhak bukan urusan tahu. Fadli. Nggak, kita balik ke- Itu bukan urusan DPR. Kita balik ke Itu tema. urusan DPR pemerintah. mengawasi. Urusan Bukan urusan DPR. DPR. Itu Bukan DPR urusan. mengawasi. Gitu. Jangan sampai ada abuse of Karena power. pemberian gerasi amnesti rehabilitasi itu harus mendapat persetujuan dari atau pertimbangan dari DPR dan Mahkamah Agung. Betul, Fahri. Betul. Karena rezim baru sekarang ini tidak ada hak absolut pada presiden untuk memberikan Berbeda gerasi dengan pernyataan amnesti dan Prabowo, kan? rehabilitasi. Jadi Itu. gini. Dan dia nggak boleh Jadi gini. bilang itu bukan hubunganmu. Setiap penggunaan kewenangan Pak. presiden itu harus dipertanggungjawabkan secara publik. Dengar dulu. Kekuasaan bukan punya dia Saya sendiri. diberikan kewenangan itu, maka saya harus menjawab. Itu sebabnya tidak ada orang yang bebas di negeri ini tanpa syarat, Bung. Anda baca dong undang-undangnya. Anda lihat dong peraturan pemerintah Kementerian Hukum dan HAM nomor 3 tahun 18. Setiap orang yang dibebaskan itu punya persyaratan. Alasan apa? Ada faktor ideologi, ada faktor setia kepada bangsa dan negara. Adakah orang hidup di Republik ini tidak setia kepada bangsa dan negara dan bukan kepada Pancasila? Nah, itulah yang saya mau katakan kepada teman-teman supaya jangan juga ini menjadi bahan untuk bahan gorengan. Kemudian harus dijadikan sebagai bagian yang faktor hak asasi manusia, faktor administrasi, faktor hukum tata negara. Saya ini pernah kuliah sama Fahri ini mengenai masalah hukum tata negara loh, sama Profesor Jimli Asidiki, kalau nggak salah 3 semester. Bung Lukman juga. Waktu kami DPR, Fadli sama Budiman belum DPR waktu itu. Jadi itu udah tidak usah menjamin. cerita. Oleh karena itu saudaraku, saya mau bilang kepada teman-teman supaya jangan juga ini dipakai menjadi bagian yang untuk menjadi gorengan. Gitu, itu poin paling penting. Ini kok jelas kok Presiden mengatakan masa harus diputar. Saya kira saya bisa putarkan itu. Fadli, itu yang saya Enggak, bilang. Anda jangan mengelabui. Bukan, saya tidak mengelabui. Yang paling penting dari Anda itu adalah apakah Presiden yang bilang atau Yusril yang bilang? Presiden bilang. Kau suka menggunakan Ya. data-data tidak benar, makanya kacau di Republik. Kalau Pak Karni Kalau kau menggunakan mengizinkan, kata-kata saya yang putarkan benar, aja pasti itu suaranya akan- nih. Saya Gitu. putarkan suaranya kalau Coba putar. Dato kasih izin, saya mau tantang dia malam ini. Coba putar. Jangan lama-lama Fadli. Waktu kita habis di udara. Ini waktu saya loh. Jangan begitu Fadli. Kan dari tadi saya bilang debat kita mengenai debat capres. Tapi saya diundang untuk dan atas nama pemerintah. Karena semua materi-materi yang Anda sampaikan itu adalah bagian terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Masa sih semua tikus mati juga menjadi urusan presiden? Kucing tabrak mobil apa gitu jadi urusan presiden? Yang benar aja dong. Oleh Bapak karena itu gini. Dia mau mendengarkan. Ya pertimbangannya pertimbangan kemanusiaan. Jadi Karena dia sudah sepuh. masalah lain karena kondisi kesehatannya. Ya termasuk ya tadi kondisi kesehatan masuk dalam pertimbangan itu. Hasil diskusi dengan Prof. Yusril sendiri Pak. Ini pertimbangan yang panjang, pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak. Ayo. Yang mana yang ente maksudkan? Itu Ayo. Udahlah, jangan pakai berita-berita bohong deh Fadli. Tapi prosesnya, Kemanusiaan itu nanti dengan termasuk Kapolri. dari yang dipertimbangkan. Bukan satu-satunya. Fadli, udahlah, enggak usah dibahas. Mati ini nih Kak Bang Karni, selesai, enggak usah dipertimbangkan. jadi dengarkan bahwa Presiden mengatakan. Kemudian Saudara Yusril atas nama tim pengacara juga mengatakan hal yang sama. Anda klarifikasi Jadi ada nanti. yang ada yang Oke. berbohong. Saya dari tadi memang gak setuju ini diperdebatkan di sini. Oke, karena Anda itu. balik ke topik. Oke, Bang Karni. Maka itu saya keberatan kalau menggunakan pilihan kata kriminalisasi ulama.
Kemarin-kemarin ente tidak sebut kriminalisasi ulama. Enggak, ini urusan Memang yang lain surkaranya lagi di mana? Coba Harus Anda dong fokus saya dong kasih kepada tahu. tema Saya kasih sekarang. tahu. Kita bicara bisa berjam-jam Bung, urusan kriminalisasi ulama. Saya mau karena itulah menyatakan bahwa pemerintah dan presiden memberikan apresiasi baik kepada teman-teman pendukung 01 maupun teman-teman pendukung 02 terhadap apa? Terhadap proses pelaksanaan debat dengan aman dan damai. Kita berharap dialog ini akan memberikan kalau itu sebuah iya dong. Ya. Udah enggak usah ente sebut-sebut lagi. Waktu saya habis tanggapi kau Fadli. Nah, tapi semua pilihan kata dari pemateri malam hari ini yang terkait dengan mendiskreditkan pemerintah dan program-programnya, tentu saya harus minta izin kepada Dato sebagai pemangku kuasa ILC malam ini untuk berikan kesempatan saya mengklarifikasi. Maka saya mengklarifikasi. Mau ente ulama, mau ente ustadz, mau ente habaib, pastor dan pendeta dan siapapun. Kalau Anda melanggar peraturan dan hukum di Republik ini, Anda patut dihukum. Tidak ada urusannya dengan masalah kriminalisasi itu. Siapa sih yang melakukan kriminalisasi? Memang kalau orang bersalah, memang kalau orang Islam bersalah tidak boleh dihukum karena dia mayoritas. Kemudian orang Katolika bersalah harus dihukum karena dia kecil, atau dia bangsa Cina, dia orang Arab, dia Pakistan dan India. Logika apa yang mau dipakai? Jangan membangun pikiran-pikiran yang bisa menjebak masyarakat. Saya kira itu faktual. Pernyataanmu, saya kira ini itu faktual. adalah Tunggu dulu. Ini begitu. udah menyimpang dari. Udah menyimpang. Ya. Kalau Sudah, bicara itu Dato. saya tanggapi juga. Saya harus tanggapi Dato, karena materi yang disampaikan itu adalah terkait dengan masalah-masalah kebijakan pemerintah. Masa saya tapi duduk tidak sini? ada urusan bahwa Kristen. Saya sudah bilang, Dato, saya bukan tim kampanye nasional. Di TV One saya bilang. Dan Anda memang tidak boleh. Hah? Anda memang tidak boleh menjadi tim kampanye Kau nasional. bilang dong sama TV One, kenapa tidak undang boleh. saya? Anda ini masuk Emang sebagai saya datang di sini suka-suka saya punya mau? Ya enggak, artinya Yang berbicara benar aja, sebagai Bung. kapasitas. Emang saya datang ini. Karena Anda digaji oleh Tidak ada APBN. urusan, tidak usah kau masuk di wilayah Ya, saya. itu jelas. Bukan lagi urusan Kita mengawasi. Masa sih kau cemburu banget sih kalau Jokowi angkat saya jadi pejabat? Tenang aja Bung, kita kan berteman bos. Kita kan Ya bersahabat. udah, Anda balik. Oke, Waktu Anda jadi sudah pikiran saya Dato, usulan saya memang supaya dialog malam hari ini, kalau Anda ingin mengoreksi terhadap apa-apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, maka urusannya adalah terkait dengan calon presiden. Ke depan melakukan apa? Maka saya kan tidak masuk di dalam materi-materi debat. Itu sebabnya tadi Adindaku Valdo saya bilang, bukan presiden, tapi calon presiden. Supaya saya tidak ikut. Besok-besok jangan Dato undang saya lagi dong kalau materi-materi seperti ini kok saya dilibatkan. Dato sih yang undang saya, sudah tahu. Ini untung tidak ada Rocky, kalau ada saya lipat-lipat juga. Saya udah ada, bukan untuk kampanye. Tidak Dato, saya harus menjelaskan apa yang dilakukan oleh Presiden. Wallahi jam 4:08 tadi saya berdiskusi dengan beliau, saya bilang Bapak saya diundang untuk acara ILC, tapi bukan materinya terkait dengan pemerintah. Ini terkait dengan debat-debat begini. Ya wes kalau diundang monggo. Jadi saya juga bilang, monggo Pak, nyuwun sewu. Begitu, saya sudah belajar bahasa Jawa Dato. Bang Ali, Apa dong, jadi Valdo? abang ini Apalagi Valdo, cukup jubir sudah. capres Saya sudah atau stop, saya sudah- jubir capres atau presiden? Dari tadi kan sudah Bang Ali bilang dari depan. Udah, jangan lagi masuk di wilayah. Abang sudah tamat sekolah itu. Janganlah kita berdebat hal sepele gitu. Udah mau, ya, Dato. Mau jubir apa kek, terserah. Alhamdulillah. Maka itu saya bilang dua hal. Hal yang pertama saya terima kasih. Karena ILC dan Dato Karni Ilyas. Profesor, doktor. Saya lihat itu Bapak. Bapak profesor betul ada pengakuan. Yang lain-lain cuma ngaku-ngaku doang. Gitu. Ya, itu Pak. Sudah mengundang saya. Dan yang kedua, saya harus dari awal melakukan klarifikasi itu. Udah. Bahwa saya tidak datang. Ya udah dalam- selesai. Selesai. Ya. Selesai. Apalagi Dato mau tanya sama Ya saya? udah cukup.